Halo semuanya, kenalin nama aku Alaya Kusumawardani dan ini Alzana Kanzawardani. hari ini kita mau ngapain ya? Nggak tahu nih. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai konsep OOP. Zena tahu nggak OOP itu apa? Nggak tahu nih, kira-kira apa ya, Ope? Sekarang kita langsung belajar aja yuk. Nah, wait, oke, yes. Hari ini kita akan mengulas pelajaran mengenai Object Oriented Programming. Udah terlihat di layar teman-teman ini videonya. Oke, udah ya. Sekarang kita bakal bahas mengenai Object Oriented Programming atau dalam bahasa Indonesianya itu program berorientasi Objek. Jadi apa itu OP? OP itu adalah paradigma atau konsep berpikir yang menggunakan kelas dan objek untuk membungkus data dan operasi sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah pemrograman. Jadi program yang udah ada tuh gabungan dari objek-objek yang saling berhubungan dan disusun ke dalam satu kelas. Mungkin teman-teman di sini belum kebayang kali ya. Jadi kayak konsep dari OOP-nya sendiri gimana? Kalau Zena udah kebayang belum? Belum nih. Belum ya? Oke lah, kita langsung masuk aja ke pembahasan elemen-elemen OOP. Nah, jadi elemen-elemen OOP itu ada 4. Yang pertama ada kelas, ada objek, atribut, dan Metode. metode. Ini tuh elemen-elemen penting yang ada di OOP. Atau elemen itu apa ya? Em, Bagian-bagian penting yang ada di OOP gitu. Nah, supaya lebih gampang dalam memahami konsepnya, kita bikin ke dalam sebuah analogi atau contoh eh, contoh dari konsep OOP-nya gitu, analogi itu. Nah, misal, kan tadi ada apa aja? Kelas, Objek, atribut, sama metode. metode. Nah, sekarang kita dari kelas dulu. Kelas adalah kumpulan objek yang memiliki sifat yang sama. Misalkan kita analogikan sebuah roket. Teman-teman bayangin roket. Itu tuh kelas ya, kelas roket, oke? Nah, objek daripada roketnya itu adalah eh misalnya itu di sini ada objek adalah instansi dari sebuah kelas atau blueprint. Jadi cetakan dari kelas gitu. Misalnya nih, tadi kita kan punya kelas roket. Jadi objeknya itu bisa berupa merek, model, nama roketnya, atau misalnya roket satu, roket 2, roket 3 itu objek. Jadi kayak bisa berupa merek, model, nama, yang kayak Ber- gitu-gitu. Berarti kayak NASA. Bisa, misalnya kayak roket NASA gitu Hmm, ya. hmm. Bisa kayak gitu. Teman-teman, eh semoga ada bayangan gitu ya. Tapi mungkin biar lebih jelasnya lagi, kita lihat lagi ya. Nih, di sini ada contoh daripada objeknya. Kita ambil misalnya objeknya itu nama merek roket. Ada Elgio, ada SpaceX, ada NASA yang kata Zena tadi bilang kan. Nah, kayak gitu. Jadi misalnya kayak ya berhubungan dengan apa ya? Nama atau merek atau mungkin kita bisa namain objeknya itu kayak roket satu, roket 2, roket 3 kayak gitu bisa ya teman-teman. Sekarang ke atribut atau bisa disebut juga sebagai properti. Properti atau atribut adalah karakteristik unik yang dimiliki oleh objek. Jadi atribut atau properti itu sesuatu yang melekat pada objek. Contohnya apakah contohnya?
Nih, di dalam roket itu ada atribut atau yang melekat pada roket itu ada kayak jendelanya, pintunya, sayapnya, knalpotnya, nomor seri roketnya. Jadi kayak Jadi apa gimana? kayak Iya atau enggak kayak eh informasi yang ada di roket juga bisa dijadiin atribut. Jadi pokoknya tuh semua hal yang melekat pada roket itu bisa jadi atribut. Contohnya juga misalnya eh dalam kelas siswa misalnya objeknya itu bisa kayak nama-nama siswanya kan kayak tadi misalnya Zena, Queen, misalnya Putri itu bisa dijadiin objek. Sedangkan atribut yang ada pada siswa, contohnya misalnya ada seragam siswanya, terus sabuk, nama, terus misalnya nomor absen. Jadi itu yang melekat gitu. Terus apa bedanya objek sama atribut? Kalau atribut itu lebih kepada ya yang melekat. Kalau objek itu sebetulnya sifatnya bebas gitu. Jadi kalau misalnya namanya kalau objeknya nama, si atributnya kita bisa pakai nomor absen kayak gitu. Coba. Nah, ini ada latihan nih. Sebutkan contoh objek dan atribut yang ada pada seorang astronot. Ayo, teman-teman sambil belajar, kita sambil latihan juga ya. Teman-teman boleh dijawab. Coba kalau Zena. Contoh objek yang ada di astronot deh. Hmm, tadi kan kalau roket ya. mereknya bisa dijadiin objek. Kalau siswa namanya juga bisa dijadiin objek. Kalau astronot Berarti seragamnya. kalau seragam itu apa kira-kira? Dia kan melekat. Berarti kalau itu lebih kepada Nah, A? atribut. Heeh. Ya. Kalau yang Oh, objek. objek, Oh, objek. iya objek. Eh, apa ya? Kalau roket kan merek. Hmm. Kalau astronot kira-kira punya objeknya apa? Hmm, apa ya? Kayak. Kalau siswa nama Hmm. bisa. Berarti nama Bisa. astronotnya. Iya, bisa betul. Kalau teman-teman jawabnya apa ya? Penasaran boleh komentar di bawah, oke? Nah, tadi contoh atributnya apa? Seragam, Seragam. terus apa lagi yang ada pada astronot Helm. biasanya helm, helm Kantong udara. astronot. Iya, di sininya kan ada kantong udara astronot. Nah, itu bisa atau enggak misalnya ID dari astronotnya itu bisa dijadiin atribut. Nah, coba kita lihat jawabannya. Betul. Yeay, kira-kira teman-teman udah bener belum? Atau udah paham mungkin? Boleh ya, sambil belajar kita pelan-pelan aja nggak apa-apa. Nah, sekarang kita akan membahas meh. Apa itu metode? Coba boleh dibacain dong, Zena. Metode adalah tindakan atau fungsi yang dapat dilakukan oleh objek. Yap, jadi tindakan atau fungsi atau kegiatan yang bisa dilakuin oleh objek. Nah, metode itu terbagi menjadi dua. Ada yang return, ada yang void. Bedanya apa? Bedanya itu kalau yang return itu ada mengembalikan nilai. Kalau yang void itu nggak ada. Jadi langsung gitu. Nih contohnya nih, biar gampang. Analoginya itu, nih, metode void digunakan untuk melakukan tindakan atau perubahan objek atau data lain tanpa mengembalikan nilai. Sementara return itu untuk mengembalikan nilai. Jadi kalau yang void itu kita cuman kegiatan yang gak ada barangnya gitu, gak ada yang diambil. Barangnya itu tuh disebut nilai gitu. Jadi contohnya kalau yang void itu kan roket meluncur. Jadi kan meluncur tuh hanya shush gitu kan. Gak ada yang roket itu bawa kan. Sedangkan ini contohnya dalam return ada get bensin. Artinya si roket itu mendapatkan bensin gitu.
contohnya metodenya itu kayak misalnya isi bensin. Isi bensin berarti kan roket dapat bensin kan. Sedangkan roket meluncur, Ini nggak dapat apa-apa. gak dapat apa-apa kan, dia kan hanya meluncur. Iya. Tetapi itu merupakan tindakan yang dilakukan oleh roket. Paham? Coba contohnya tadi dari siswa. Kira-kira yang void-nya apa? Metode void. Kegiatan yang dilakukan tanpa barang. Hmm, apa ya? Bisa biasanya ngapain? Ngecek. Ngejawab pertanyaan. Ngejawab pertanyaan, ngejawab pertanyaan bisa karena kan dia cuman menjawab Iya, gitu. Tetapi ketika dia misalnya eh apa ya contohnya kalau yang return itu hmm, bawa buku. ah ya, iya. Bawa Oke. buku. Ya, kalau misalnya eh say assalamualaikum, misalnya siswa, metodenya itu say salam. Kira-kira itu void atau return? Void dong. Oke, teman-teman jawabannya apa nih? Coba kenapa void? Karena dia cuman eh ucapin doang. Nggak ada Nggak yang dibawa. dibalikin gitu ya. Iya. Oke, semoga teman-teman juga ngerti ya. Udah pinter Zena. Sekarang ada mengenai access modifier. Itu adalah sebuah istilah dalam pemrograman yang digunakan untuk menentukan siapa yang dapat mengakses atau mengubah suatu data atau metode dalam sebuah program. Nah, access modifier itu ada tiga. Ada private, protected, dan public. Kalau yang private itu hanya dapat diakses oleh pemiliknya. Nih, ada contohnya tas pribadi astronot. Kan itu kita nggak bisa akses ya. Kecuali ya emang dibolehin gitu. Itu sebenarnya bisa masuk protected juga. Cuman kan ini contohnya tas pribadi. Ya. Ya kan? Jadi itu cuman bisa diakses oleh si astronotnya doang, si pemiliknya doang. Nah, terus ada protected hanya dapat diakses oleh orang-orang yang memiliki hak akses. Contohnya ruang kemudi pilot. Nah, itu kan hmm, pilot-pilot bisa ngakses kan? Iya. Jadi nggak cuma satu orang, nggak hanya pemilik roket, cuman pilot yang lain juga dapat akses kan? Tapi cuman yang dipilih doang. Iya, jadi untuk tertentu gitu kan. Nah, yang terakhir itu ada public, di mana publik itu dapat diakses oleh semua orang. Contohnya jendela dari roket itu kan dapat diakses oleh semua orang gitu. Terus contohnya misalnya pintu itu bisa diakses semua orang kan. Nah, sekarang kita masuk ke 4 pilar OOP. Apa? 4 pilar OP. Yes, itu ada singkatannya AYEP. Ayat. Apaan tuh ayat? Ada A, abstraction, ada I, inheritance, ada E, enkapsulasi, ada P, polymorphism. Pasti udah lupa. Iya. Tapi apa ingat singkatannya? Eh, AYEP. ayat. AYEP. Ayat. Oke. Apa? Ayat. Coba teman-teman bilang yuk. AYEP. Ayat. Oke. Yang pertama kita bahas mengenai abstraction. Nah, coba boleh dibaca dong Zena, tolongin. Ini. Dalam OOP, abstraksi adalah membuat kelas umum yang menggambarkan atribut dan perilaku yang umum untuk objek yang ingin Anda buat, dan kemudian membuat objek atau instansi dari kelas tersebut untuk mewakili objek spesifik dalam program Anda. Nah, jadi untuk lebih ringkasnya lagi, abstraksi itu kita tuh berperan sebagai bos untuk membuat eh, kerangka. Nah, di sini ada contoh nih. Contohnya, ketika ilmuwan akan membuat roket, dalam konsep abstraksi, nah mereka tuh cuman
perlu buat kerangkanya aja gitu. Hmm. Contohnya untuk memikirkan kegunaan roket. Roket itu kira-kira kan bisanya untuk terbang dan mendarat. Nah, mereka tuh cuman masukin di dalam abstrak itu cuman eh, roket dapat terbang dan mendarat. Udah itu aja gitu. Jadi mereka tuh nggak perlu mikirin gimana cara roket itu terbang, kira-kira eh, apa yang diperlukan untuk roket itu mendarat. Jadi mereka tuh cuman bikin dasarnya aja gitu. Nah, contoh yang lain misalnya teman-teman ada yang suka main ML, Oh, suka main ML. iya, suka. Nah, jadi contohnya kalau misalnya dalam ML itu misalnya dari eh, abstrak hero ya. Nah, si programmer tuh cuman bikin kerangkanya aja gitu tulisan bahwa si hero itu tuh bisa apa aja. Hmm. Misalnya hero itu bisa eh, bergerak, Hmm. hero itu bisa melawan, Ya. hero itu bisa Mati. mati, atau hero itu bisa apa sih misalnya isi darah tuh Ah, recall ya, kali-kali. atau entah apapun itu misalnya dalam ML. Nah, mereka tuh cuma perlu bikin kerangkanya aja gitu. Mereka tuh nggak perlu mikir ini tuh gimana sih sistemnya kalau si cara si hero itu berjalan gimana, cara hero itu menyerang tuh gimana. Nah, mereka tuh nggak perlu mikirin itu gitu. Jadi cuman yang intinya aja, ya ngerti? Ya. Teman-teman ngerti? Jadi abstrak itu kayak bosnya gitu. Kayak Ya. mereka mau ngapain sih, mau diapain aja sih hero itu gitu. Oke? Oke? Oke. Itu abstraction. Tadi Ayah. ya. Ini kita enkapsulasi dulu ya. Kan ada E tuh. A, I, E, P. Nah, yang E itu enkapsulasi atau pengkapsulan. Itu adalah sebuah konsep dalam pemrograman yang digunakan untuk melindungi data dari pengguna lain, sehingga data tersebut tidak dapat diakses atau dirubah secara sembarangan. Nah, enkapsulasi ini juga berfungsi untuk membawa suatu data ke eh, tempat yang seharusnya gitu. Kita bayangkan enkapsulasi itu kapsul, enkapsulasi kapsul. Bayangin kapsul. Zena tahu kapsul? Tahu kapsul yang Apa? yang obat itu. Oh ya, obat. Nah, ya. Oke, teman-teman tahu kapsul yang obat gitu bentuknya. Nah, kapsul. Kapsul itu kan di dalamnya ada serbuk obat. Betul tidak? Tuh. Di luarnya itu ada semacam apa ya itu tuh? Kayak Gel gitu ya. gitu. Jelly gitu kan. Buat nutupin. Nutupin si serbuknya kan. Ya. Nah, sama. Jadi di dalam OOP juga enkapsulasi itu buat ngelindungin datanya. Kan Hmm. kalau kapsul si gelnya itu untuk melindungi apa? Serbuknya. Serbuknya kan. Lalu Hmm. dibawa ke lambung, lalu dicerna di lambung gitu kan. Nah, sama apa dalam OP juga kalau di dalam roket contohnya si badan roket itu yang melindungi dalam roketnya. Ya, oh ya. Ya. Si apa ya namanya? Luarnya itu ya, bodinya itu. Coba kalau nggak ada itu, pasti kan berantakan kan? Dan roket tidak akan jalan ke tempat yang seharusnya, betul? Nah, kayak gitu. Jadi supaya terbungkus gitu ya, Hmm. kebungkus. Contoh lain deh, biar gampang. Misalnya yang lagi lapar, coba bayangin gehu. Nah, Kak. Jadi berarti si kulit Hmm, gorengan ya, itu tuh nutupin yang isi di dalamnya kayak misalnya ya, cabai, daun yes, bawang dan lain-lain. betul. Supaya nggak acak-acakan. Jadi Iya. kan terbungkus gitu kan. Nah, alhamdulillah Zena udah paham temen-temen gimana nih? Semoga paham ya. Sekarang ada I, oh ini dua nih, inheritance dan polymorphism.
Nah, konsep inheritance yaitu kemampuan sebuah objek untuk mewarisi sifat-sifat atau perilaku dari objek yang lain yang telah ada sebelumnya dalam hierarki kelas. Ada suara kucing. Nah, inheritance. Inheritance, pewarisan. Inheritance, pewarisan. Contohnya, anak yang mewarisi sifat orang tuanya. Contohnya lagi misalnya, inheritance itu apa ya misalnya? Oh, misalnya kendaraan udara misalnya. Kelasnya itu kendaraan udara. Kendaraan udara itu kan ada macam-macam. Ada pesawat, ada roket, ada helikopter, ya kan? Tapi mereka itu mewarisi sifat dari kelasnya yang kendaraan udara, yaitu bisa apa? Kalau kendaraan udara? Bisa terbang. Nah, kayak gitu. Jadi inheritance tuh mewarisi yang di atas gitu. Misalnya, apalagi ya? Misalnya, eh manusia. Manusia itu ada lansia, remaja, ada bayi. Nah, manusia bisa makan. Kira-kira yang di bawahnya bisa makan nggak? Bisa. Iya, kayak gitu. Karena manusianya bisa makan, gitu kan? Kebayang nggak sih apa ya konsepnya gitu? Nah, kayak gitu ya. Sedangkan polymorphism itu mengacu pada kemampuan objek untuk mengambil berbagai bentuk atau perilaku tergantung pada konteksnya. Jadi, eh, kemampuan tapi berbeda bentuk gitu. Contohnya, kalau di sini aktor yang berperan dalam berbagai film. Si aktornya kan satu, tapi filmnya banyak, genrenya banyak. Nah, aktor ini berarti kan harus menyesuaikan kan? Iya. Kalau misalnya genre filmnya sedih, dia harus bisa sedih. Kalau misalnya action, dia harus bisa berlaga action. Gitu kan? Kalau misalnya tadi dalam kendaraan udara, polimorfismenya gimana? Misalnya, kendaraan udara kan ada helikopter, ada pesawat, ada roket. Coba Zena perhatiin. Misalnya metodenya apa tadi? Aksi yang dilakukan oleh mereka bisa ngapain? Terbang. Terbang, misalnya terbang. Nah, Luncur. ya kan cara roket, helikopter, dan pesawat terbang itu beda-beda kan? Nah, itu maksudnya ke polymorphism. Jadi satu satu jenis gitu, cuman caranya tuh beda. Ngerti? Jenis tapi caranya beda. Iya, kayak Ya. tadi kan helikopter, pesawat, roket, itu kan sama-sama kendaraan udara. Oh ya. Tapi cara terbang mereka tuh beda. Oh ya. Kebayang? Oke. Nah, itu dia 4 pilar OOP. Tadi ada apa, Jena? Uh, I, I. ayep. Ayep. Yang A-nya Abstraksi. I-nya inherit. Inheritance. Terus E-nya Encapsulate. iya encapsulation. Dan yang P-nya Polymorphism. Jadi kalau abstraksi bayangannya bos. Iya. Karena bikin kerangka gitu. Terus enkapsulasi pengkapsulan untuk apa? Untuk melindungi. Melindungi gitu. Kalau inheritance Pewarisan. pewarisan. Kalau polymorphism itu kegiatan apa ya? Tindakan yang dilakukan dalam berbeda bentuk. Iya gitu kan? Ngerti? Nah, teman-teman kira-kira teman-teman juga ngerti nggak? Semoga ngerti ya. Semoga penjelasan aku dapat dengan mudah dipahami. Mungkin pelajaran kita hari ini cukup sampai segitu. Terima kasih dan sampai jumpa.